Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat iman dan Islam. Senang sekali rasanya kita semua bisa berjumpa lagi di channel kesayangan kita, ARS Pandangan Hidup, sebuah ruang untuk saling berbagi inspirasi kebaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita buka pertemuan ini dengan rasa syukur yang mendalam karena masih diberikan kesempatan untuk menonton tayangan yang penuh manfaat ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Selamat mengikuti pembahasan yang sangat luar biasa indah mengenai makhluk ciptaan Allah yang sangat akrab dengan kehidupan manusia sehari-hari, yaitu kucing, hewan kesayangan Rasulullah yang memiliki banyak keajaiban tersembunyi. Harapan dan doa tulus saya sampaikan untuk seluruh saudaraku dimanapun berada. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan pintu rizkinya dari segala penjuru, diampuni segala dosa-dosa masa lalunya, serta dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kucing adalah salah satu hewan yang sangat istimewa dalam Islam. Hewan berbulu yang lucu dan menggemaskan ini hidup berdampingan di sekitar lingkungan kita. Biasanya mereka dipelihara dengan penuh kasih sayang di dalam rumah. Namun tidak jarang pula kita menemui kucing-kucing liar yang harus berjuang keras mencari makan sendiri di jalanan. Kehadiran mereka di sekitar manusia bukanlah tanpa alasan yang sia-sia, melainkan ada maksud tertentu yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Mari kita telusuri lebih dalam mengapa fenomena ini sering sekali terjadi kepada diri kita saat sedang beraktivitas. Kehadiran kucing seringkali kita dapati di berbagai tempat umum yang ramai oleh aktivitas manusia. Kita bisa melihat mereka dengan mudah di depan teras rumah, di warung-warung makan, pasar tradisional yang sibuk, ruang perkantoran, bahkan di tempat-tempat ibadah sekalipun. Namun sayangnya, sebagian orang seringkali menganggap kehadiran mereka sebagai sebuah gangguan yang tidak diinginkan. Banyak yang merasa risih dan terburu-buru mengusir mereka agar menjauh dari keramaian manusia. Padahal, jika kita mau sedikit membuka hati dan pikiran, setiap langkah kaki kucing yang mendekat ke arah kita sebenarnya membawa sebuah pesan langit yang sangat penting. Kita mungkin pernah mengalami saat-saat sedang asyik makan, tiba-tiba seekor kucing datang menghampiri dan mengeong pelan. Ini adalah momen krusial di mana iman dan kemanusiaan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara makhluk kecil yang tidak berdaya ini. Banyak di antara kita yang mungkin dengan ringan hati memberikan sedikit potongan makanan saat didekati kucing. Namun tidak sedikit pula yang justru merasa terganggu bahkan tega mengusir kucing tersebut dengan kasar hanya karena merasa waktu makannya terusik. Jika Anda sedang berada dalam kondisi ini, saya mohon janganlah tergesa-gesa untuk mengusir hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Berpikirlah sejenak dan renungkan di dalam hati mengapa kucing itu memilih untuk mendatangi Anda secara spesifik. Padahal di sekitar Anda mungkin ada banyak orang lain yang jika tengah menyantap makanan yang jauh lebih enak atau lebih mewah. Mengapa bukan mereka yang didatangi, melainkan justru Anda? Tahukah Anda bahwa kucing yang datang itu sebenarnya tidak sekedar meminta makan? Ada sebuah pesan rahasia atau isyarat dari Allah yang ingin disampaikan langsung kepada Anda saat hewan berbulu tersebut hadir di depan Anda. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita bedah satu persatu mengenai 3 tanda penting apabila seekor kucing datang kepada kita. Pertanda yang pertama adalah kedatangan kucing tersebut merupakan sebuah isyarat kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengingatkan kita tentang hakikat sejati dalam memberi. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa semua rezeki yang kita dapatkan, baik itu berupa harta, uang, maupun makanan di atas meja, bukanlah sepenuhnya milik kita pribadi. Di dalam harta yang kita miliki, tersimpan hak-hak makhluk lain yang wajib kita tunaikan. Allah ingin melihat sejauh mana kita memahami konsep kepemilikan dalam Islam. Memberi bukan hanya soal jumlah, melainkan soal kesadaran bahwa kita hanyalah perantara rizki bagi makhluk lainnya di muka bumi ini. Kucing tersebut adalah utusan kecil yang dikirimkan untuk mengetuk pintu kedermawanan kita yang mungkin selama ini tertutup rapat.
Dalam ajaran agama Islam, ada hak orang lain yang harus kita keluarkan dari harta kita, seperti zakat fitrah dan zakat harta yang menjadi rukun Islam yang wajib dipenuhi. Tanpa memenuhi kewajiban semacam ini, tentu kita sebagai umat Islam belum dianggap menjalankan semua aturan agama secara sempurna. Dalam konteks kucing yang datang saat kita sedang makan, Allah sebenarnya ingin mengingatkan secara halus bahwa karunia yang kita terima saat ini juga harus dibagi dengan makhluk lain. Kucing tidak bisa bekerja atau mencari uang seperti manusia. Mereka hanya bergantung pada kemurahan hati Allah melalui tangan-tangan manusia. Artinya, dalam setiap butir nasi atau potongan lauk yang kita santap, ternyata terselip rezeki kucing yang memang sudah Allah tetapkan untuk diberikan kepadanya melalui perantara kita. Mengabaikan hal ini berarti kita sedang menahan hak makhluk lain yang dititipkan kepada kita. Pertanda yang kedua, memberikan makanan kepada sesama makhluk Allah termasuk kepada hewan seperti kucing merupakan sebuah perbuatan kebaikan yang sangat agung nilainya. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, Dia akan melipat gandakan satu kebaikan yang kita lakukan dengan 10 kali kebaikan lainnya di kemudian hari. Ini adalah investasi akhirat yang sangat nyata dan pasti. Terlebih lagi jika kita memberikan makanan tersebut dengan hati yang penuh keikhlasan tanpa ada rasa terpaksa atau ingin dipuji oleh orang lain. Memberi kepada hewan memiliki dimensi spiritual yang unik karena hewan tidak memiliki akal untuk berterima kasih secara verbal kepada kita. Disinilah letak ujian keikhlasan yang sebenarnya. Apakah kita tetap akan memberi meskipun tidak ada keuntungan duniawi yang kita dapatkan secara langsung dari hewan tersebut? Allah sedang melatih jiwa kita untuk menjadi pribadi yang lebih pengasih. Jika kita berbuat baik kepada sesama manusia, seringkali ada bibit-bibit keinginan di dalam hati untuk mendapatkan balasan serupa atau minimal ucapan terima kasih dari orang tersebut. Namun, hal ini sangat berbeda jika manusia berbuat baik kepada seekor kucing. Hewan ini tentu tidak memiliki kemampuan untuk membalas budi dengan uang atau jasa di masa depan. Ketika kita dengan tulus membagi makanan kita dengan kucing, di saat itulah kita sedang belajar bagaimana rasanya memberi dengan penuh keikhlasan yang murni. Tindakan sederhana inilah yang seharusnya terus kita latih agar bisa diterapkan ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain dalam kehidupan sosial. Kucing menjadi guru bagi kita untuk memahami arti ketulusan tanpa pamrih. Allah menempatkan kucing tersebut di hadapan Anda sebagai sarana untuk membersihkan hati dari penyakit kikir dan sombong yang mungkin selama ini bersemayam tanpa kita sadari. Kemudian kita sampai pada pertanda yang ketiga, yaitu Allah sedang memberitahu kita sebuah rahasia rezeki yang luar biasa. Apabila kita memilih untuk tidak memberikan sedikit pun makanan pada kucing yang mendekat tersebut, sesungguhnya secara tidak langsung kita sedang menolak pintu rezeki baru yang akan Allah bukakan untuk kita. Kita harus memahami bahwa definisi rezeki dalam Islam itu sangatlah luas dan tidak hanya sekedar uang atau harta benda semata. Rezeki meliputi seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari kesehatan, ketenangan batin, keharmonisan keluarga, hingga kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Saat kita menutup pintu bagi makhluk yang kelaparan, kita seolah-olah memberikan isyarat bahwa kita tidak siap untuk menerima limpahan rahmat yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap sepele kehadiran seekor kucing yang mendatangi Anda saat makan. Sahabat penonton ARS Pandangan Hidup, mari kita renungkan lebih dalam. Setiap makhluk di muka bumi ini telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seringkali Allah memilih kita sebagai kurir untuk menyampaikan rezeki tersebut kepada makhluknya yang lain. Ketika seekor kucing datang menghampiri Anda, anggaplah itu sebagai sebuah kehormatan karena Allah mempercayakan sebagian rezeki makhluknya melalui tangan Anda. Ini adalah tanda bahwa Anda adalah orang yang terpilih untuk melakukan amal soleh dengan cara yang sangat mudah. Bayangkan betapa besarnya kasih sayang Allah yang mengatur pertemuan antara Anda dengan kucing tersebut di waktu dan tempat yang tepat. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah diatur dalam skenario besar Sang Pencipta. Menolak untuk memberi bukan hanya berarti kita pelit, tapi juga berarti kita telah melewatkan kesempatan emas untuk mendapatkan keridhoannya melalui cara yang sederhana. Sahabat penonton ARS Pandangan Hidup, mari kita menilik lebih jauh mengenai sejarah Islam yang begitu indah dalam memperlakukan hewan. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik bagi kita dalam menunjukkan rasa kasih sayang kepada kucing. Beliau memiliki seekor kucing kesayangan yang bernama Mu'ezzah. Dikisahkan dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur, suatu ketika Nabi Muhammad SAW hendak mengambil jubahnya. Namun beliau menemukan Mu'ezzah sedang tidur terlelap di atas lengan jubah tersebut.
Alih-alih membangunkan atau mengusir kucing itu dengan kasar, Rasulullah justru memilih untuk memotong lengan jubahnya agar tidur sang kucing tidak terganggu. Tindakan ini merupakan sebuah pelajaran luar biasa bagi kita semua yang menonton tayangan ini, bahwa kenyamanan makhluk hidup lain, sekecil apapun itu, memiliki nilai kemanusiaan yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Nabi kepada kucing bukanlah tanpa alasan, melainkan bentuk pengamalan dari sifat Rahman dan Rohim Allah kepada seluruh semesta alam. Kasih sayang yang kita berikan kepada kucing sebenarnya mencerminkan sejauh mana tingkat keimanan dan kepekaan nurani yang ada di dalam dada kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa seorang wanita masuk ke dalam neraka hanya karena ia mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan, dan tidak pula melepaskannya untuk mencari makan sendiri dari serangga atau tumbuhan di bumi. Pesan ini sangat dalam dan harus menjadi peringatan bagi kita semua yang seringkali mengabaikan makhluk-makhluk di sekitar kita. Sebaliknya, ada pula kisah tentang seseorang yang diampuni segala dosanya hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Jika kepada anjing saja Allah memberikan rahmat yang begitu besar, bayangkan betapa besarnya pahala yang dijanjikan Allah bagi mereka yang mau berbagi makanan dengan kucing, hewan yang secara khusus disebut sebagai hewan yang suci dan tidak najis dalam syariat Islam. Kucing adalah ujian kesabaran yang datang dalam bentuk yang sangat lucu. Selain sebagai ujian keikhlasan, kucing juga merupakan pengingat bahwa hidup ini adalah sebuah siklus saling memberi dan menerima yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita menonton video ini, mungkin kita baru menyadari bahwa selama ini kita seringkali merasa bahwa harta yang kita miliki adalah hasil payah kita sendiri secara mutlak. Padahal Allah bisa saja mengambil harta itu dalam sekejap mata jika Dia berkehendak. Dengan mendatangkan kucing ke hadapan kita saat sedang makan, Allah sebenarnya sedang memberikan kita kesempatan untuk bersedekah tanpa modal yang besar. Kita tidak perlu pergi jauh ke panti asuhan atau mencari orang miskin di pelosok desa untuk mendapatkan pahala sedekah. Cukup dengan memberikan sepotong kecil ikan atau sisa makanan yang kita miliki kepada kucing tersebut, kita sudah tercatat sebagai orang yang melakukan amal jariah. Kebaikan kecil ini jika dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang dermawan dan selalu bersyukur atas setiap nikmat yang ada. Penting bagi kita untuk memahami bahwa kucing adalah hewan yang memiliki keistimewaan dalam hal kesucian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa kucing itu tidak najis karena mereka adalah hewan yang sering berkeliling di sekitar manusia. Air liur kucing pun dianggap suci, sehingga tidak membatalkan wudhu kita jika mereka tidak sengaja menjilat tangan atau bejana kita. Dengan keistimewaan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa jijik atau enggan berbagi tempat dan makanan dengan mereka. Allah menciptakan kucing dengan segala keunikannya agar manusia bisa belajar tentang kasih sayang tanpa batas. Saat kucing itu mendekat dan menggosok-gosokkan badannya ke kaki Anda, itu adalah tanda bahwa mereka merasa aman dan percaya kepada Anda. Kepercayaan dari makhluk Allah adalah sebuah anugerah yang tidak ternilai harganya. Janganlah kita merusak kepercayaan makhluk tersebut dengan tindakan kasar atau suara yang membentak, karena setiap makhluk senantiasa bertasbih memuji asma Allah dengan cara masing-masing. Banyak orang yang bertanya-tanya, apakah benar dengan memberi makan kucing rezeki kita akan bertambah secara nyata? Jawabannya adalah mutlak benar. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kepastian yang tidak perlu diragukan lagi oleh setiap mukmin. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang tunai yang jatuh dari langit, namun bisa berupa kesehatan keluarga yang terjaga, anak-anak yang soleh dan solehah, atau dihindarkannya kita dari berbagai musibah yang seharusnya menimpa kita. Seringkali, kebaikan kecil yang kita lakukan kepada kucing liar di pinggir jalan menjadi penghalang bagi turunnya azab atau kesulitan dalam hidup kita. Allah membalas setiap kebaikan dengan cara yang paling indah dan di waktu yang paling tepat. Ketika Anda memberikan makanan kepada kucing, Anda sebenarnya sedang menanam benih keberkahan yang akarnya akan menguatkan fondasi kehidupan Anda di masa depan. Mari kita luruskan niat kita mulai sekarang bahwa setiap tindakan kita harus didasari oleh keinginan untuk mendapatkan ridho dari Sang Kholik. Sahabat penonton ARS Pandangan Hidup yang saya cintai karena Allah, ada satu rahasia lagi yang perlu kita ketahui bersama. Kucing adalah hewan yang sangat peka terhadap energi dan keberadaan malaikat. Dalam beberapa pandangan ulama, dikatakan bahwa hewan-hewan tertentu bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang manusia. Ketika seekor kucing tenang dan nyaman berada di dekat Anda, itu bisa menjadi indikasi bahwa suasana di sekitar Anda penuh dengan rahmat dan ketenangan. Sebaliknya, jika kita sering bersikap kasar kepada hewan, maka rahmat Allah pun akan menjauh dari kehidupan kita.
Memberi makan kucing bukan hanya sekedar mengenyangkan perut hewan tersebut, tetapi juga merupakan bentuk interaksi spiritual antara hamba dengan Sang Pencipta melalui makhluknya. Setiap kali kucing tersebut merasa kenyang dan tenang setelah Anda beri makan, ada doa-doa dalam diam yang mereka panjatkan kepada Allah untuk orang yang telah berbuat baik kepadanya. Meskipun kita tidak memahami bahasa mereka, namun Allah Maha mendengar setiap rintihan dan syukur makhluknya. Kita juga harus menyadari bahwa di zaman yang serba modern ini, empati seringkali menjadi barang yang langka. Banyak orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunianya sendiri, hingga lupa untuk menoleh ke bawah kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan bantuan. Kehadiran kucing di tengah aktivitas makan kita adalah pengingat instan dari Allah, agar kita tetap memiliki sisi kemanusiaan yang lembut. Jangan biarkan hati kita menjadi keras seperti batu yang tidak tersentuh oleh penderitaan makhluk lain. Seekor kucing yang datang dengan mata sayu karena kelaparan adalah pemandangan yang seharusnya mampu melunakkan hati yang paling keras sekalipun. Dengan menonton tayangan ini, kita diajak untuk kembali merenungi hakikat keberadaan kita sebagai khalifah di bumi yang bertugas untuk menebar rahmat bagi sekalian alam. Jadikanlah setiap perjumpaan dengan kucing sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih peka terhadap isyarat-isyarat ghaib yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering merasa kekurangan atau merasa rezeki kita seret dan sulit didapatkan. Jika hal itu terjadi, cobalah untuk memeriksa kembali bagaimana interaksi kita dengan lingkungan sekitar, termasuk kepada hewan-hewan terlantar. Bisa jadi, ada hak makhluk lain yang belum kita tunaikan sehingga Allah menahan sebagian rezeki kita. Memberi makan kucing adalah salah satu kunci pembuka pintu langit yang sangat ampuh. Lakukanlah dengan konsisten meskipun hanya dengan sisa tulang ikan atau sedikit nasi. Allah tidak melihat besar kecilnya apa yang kita berikan, melainkan Allah melihat seberapa besar ketulusan yang ada di dalam hati kita saat memberi. Jangan pernah merasa rugi karena berbagi, sebab secara logika ketuhanan, memberi tidak akan pernah mengurangi harta, justru akan menambah keberkahan di dalamnya. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu berbagi kepada siapapun, termasuk kepada kucing-kucing yang kita temui dimanapun kita berada saat sedang melakukan aktivitas. Selain manfaat duniawi berupa kelompangan rezeki, ada manfaat ukhrawi yang sangat luar biasa yang menanti kita. Setiap kebaikan yang kita lakukan kepada makhluk hidup akan menjadi pembela bagi kita di hari perhitungan kelak. Di saat tidak ada lagi pertolongan kecuali dari amal soleh kita, mungkin saja sepotong makanan yang kita berikan kepada kucing kelaparan itulah yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Allah Maha Adil dan tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Mari kita jadikan kebiasaan memberi makan kucing ini sebagai bagian dari gaya hidup Islami kita. Jangan tunggu sampai kita kaya raya untuk mulai berbagi, sebab secara logika ketuhanan, memberi tidak akan pernah mengurangi harta, justru akan menambah keberkahan di dalamnya. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu berbagi kepada siapapun, termasuk kepada kucing-kucing yang kita temui dimanapun kita berada saat sedang melakukan aktivitas. Selain manfaat duniawi berupa kelombangan rezeki, ada manfaat ukhrawi yang sangat luar biasa yang menanti kita. Setiap kebaikan yang kita lakukan kepada makhluk hidup akan menjadi pembela bagi kita di hari perhitungan kelak. Di saat tidak ada lagi pertolongan kecuali dari amal soleh kita, mungkin saja sepotong makanan yang kita berikan kepada kucing kelaparan itulah yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Allah Maha Adil dan tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Mari kita jadikan kebiasaan memberi makan kucing ini sebagai bagian dari gaya hidup Islami kita. Jangan tunggu sampai kita kaya raya untuk mulai berbagi, sebab rezeki yang kita miliki saat ini pun sudah cukup untuk membuat makhluk lain merasa bahagia. Kebahagiaan yang kita berikan kepada makhluk Allah akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun di dunia ini. Sebagai penutup dari pembahasan yang penuh berkah ini, saya berharap kita semua yang menonton tayangan ini dapat mengambil hikmah yang mendalam dan mulai mempraktikannya dalam kehidupan nyata. Ingatlah selalu bahwa setiap makhluk yang Anda temui, terutama kucing, membawa pesan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Anda. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan senantiasa menebar kasih sayang kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah menonton video ini sampai selesai dengan penuh perhatian. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum bergabung, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya dari ARS Pandangan Hidup.
Jangan lupa berikan jempol suka dan bagikan video ini ke media sosial Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hari Anda penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.